Pada awalnya pedang pusaka ini diciptakan untuk Kaisar Kubilai Han, penguasa dinasti Yuan di negeri Mongolia sebagai tebusan atas diri Ranubaya sebagai tawanan kerajaan, namun pedang ini malah menjadi rebutan pejabat kerajaan. Demi menyelamatkan pedang tersebut dari orang-orang yang berwatak jahat, pedang pusaka tersebut akhirnya diserahkan kepada pasangan pendekar suami istri bernama Luo Xishan dan Mei Xin. Pasangan pendekar ini akhirnya menjadi buronan dan menjadi pelarian hingga terdampar ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, pedang ini pun menjadi rebutan oleh banyak pendekar jahat. Luo Xishan tewas, pedang pun beralih ke tangan Mei Xin. Mei Xin pun hidup terlunta-lunta, kemudian ditolong oleh Arya Kamandanu. Dalam kebersamaannya, mereka pun saling jatuh cinta, kemudian Arya Kamandanu menikahi Mei Xin, dan akhirnya pedang pusaka tersebut diserahkan ke Arya Kamandanu, murid kesayangan dari pencipta pedang naga puspa itu sendiri. Pedang naga puspa ini begitu dahsyat kekuatannya, ketika pedang ini sudah keluar dari warangkanya, maka akan mengeluarkan pamor yang berwarna kemerah-merahan. Dalam penciptaannya, Emperor Ranubaya memasukkan energi naga bumi ke dalam pedang tersebut, sehingga bagi siapa saja yang berani mencabut pedang tersebut dari warangkanya tetapi tidak mempunyai tenaga dalam yang memadai, maka pemegang pedang tersebut tenaganya akan tersedot oleh energi gaib yang ada dalam pedang naga puspa ini hingga bisa menyebabkan kematian. Sudah banyak korban-korban yang berjatuhan akibat kecerobohan menggunakan pedang ini. Arya Kamandanu sendiri tak pernah berani berlama-lama ketika menggunakan pedang tersebut, karena meski ia sudah menguasai jurus dasar naga puspa, namun ia masih belum mampu mengendalikan tenaga liar yang ada dalam pedang ini. Hingga suatu saat, pedang ini pun jatuh ke tangan musuh besarnya, akibatnya banyak korban yang berjatuhan. Ketika Arya Kamandanu digigit oleh ular siluman naga puspa, kemudian bertapa hingga 40 hari lamanya dan mampu menyempurnakan jurus naga puspanya sampai ke tahap akhir dan dengan bantuan keris Empu Gandring, barulah ia bisa merebut kembali pedang pusaka tersebut dari tangan musuh bebuyutannya, dan kemudian dengan kekuatan gaib ular naga puspa yang sudah mengalir dalam tubuhnya, akhirnya Kamandanu bisa menaklukkan keganasan pedang ini, kemudian pamornya berubah menjadi kebiru-biruan. Pada masa akhir petualangannya, agar pedang pusaka tersebut tidak jatuh lagi ke tangan pendekar yang berwatak jahat, Kamandanu memilih berpisah dengan pedang pusaka ini, kemudian dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, ia menancapkannya sangat dalam pedang tersebut pada sebongkah batu besar di sebuah gua yang tersembunyi, di lereng Gunung Arjuna. Di sini pula Arya Kamandanu bertemu dengan Gajah Mada.